Rostika Dwi Sutari. Saya Diana Adija. Bertemu kembali dengan saya di kajian virtual SMATEN SMK Pembangunan Cibadak. Sucikan diri, bersihkan hati, raih ridho ilahi. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di hari Senin pada tanggal 18 Ramadan 1441. Pada kesempatan ini, Alhamdulillah kita dapat menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Dian Adija Hasibuan. Bagaimana Bu Dian, sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan anak-anakku di rumah, siswa dan siswi SMK, serta guru-guru semua masyarakat SMK Pembangunan Cibadak dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini tema yang kita dapat adalah pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Nah, pasti gak sabar kan pengen tahu selengkapnya seperti apa? Baik, kita simak saja penjelasan dari Ibu Dian Adija. Kepada Ibu Dian, dipersilakan. Terima kasih banyak Bu Rostika atas waktunya. Baiklah, selamat pagi semua siswa-siswi SMK Pembangunan Cibadak. Bagaimana puasanya lancar? Mudah-mudahan sampai hari sekarang tanggal 18 Ramadan kalian masih tetap berpuasa dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan pula kita semuanya mendapatkan kemenangan di hari Fitri nantinya ya. Baiklah, tidak panjang lebar lagi, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Mengapa tema itu diangkat? Karena mungkin kali ini berita COVID-19 terus-terusan ya mewarnai televisi kita, mewarnai juga kehidupan kita yang berubah karena adanya coronavirus ya. Maka dengan itu setidaknya ada ilmu dan ada hikmah di balik itu semua yang akan Ibu angkat mengenai sepertinya pola hidupnya harus sehat gitu ya. Pola hidup seperti apa gitu? Pola hidup yang pertama dari pola makanan. Nah, pola hidup di mana makanan merupakan kebutuhan utama manusia. Makanan seperti apa yang harus dikonsumsi? Nah, makanan yang sehat, makanan yang halal, makanan yang bergizi. Karena tidak semua makanan yang baik itu adalah makanan yang halal, dan begitu pula tidak semua yang halal itu juga makanan yang baik dikonsumsi. Halal tetapi tidak baik dikonsumsi, yaitu di mana halal tetapi bisa juga menambah penyakit ya, konsumsi berlebihan ya, atau konsumsinya berlebihan ya. Nah, untuk itu makanan yang baik itu makanan yang satu yang diperolehnya secara halal, barang yang pun halal, dan juga berefek baik terhadap tubuh kita ya. Selanjutnya apa? Nah, di tengah-tengah pandemi yang harus diterapkan agar kita tidak terjangkit atau tidak terpapar, yaitu salah satunya mencuci tangan. Kita selaku muslim diajarkan oleh Rasulullah bagaimana hidup sehat ya Bu Rostika ya. Hidup sehatnya yaitu pada saat kita hendak makan lebih baik mencuci tangan. Itu sudah dibiasakan, bahkan kita saat PAUD sudah diajarkan oleh guru-guru kita, saat TK sudah diajarkan. Dan ternyata salah satu trik atau salah satu tips mencegah corona yang pertama kali itu adalah mencuci tangan. Pada saat kita keluar dari rumah, hendak masuk ke rumah, apalagi terlebih akan makan, itu lebih baik mencuci tangan dulu, dan mencuci tangannya menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Itu salah satunya. Jadi sebetulnya Islam sudah terlebih dahulu ya menyarankan kita untuk menjaga kebersihan. Betul. Jadi dengan sejak ini mengajarkan anak untuk berwudu ya, berwudu. Nah, berwudu karena apa? Salah satunya kebiasaan kita, dan itu merupakan salah satu yang wajib dilaksanakan bagi orang muslim ya, umat muslim, yaitu sholat 5 waktu setidaknya dalam sehari 5 kali kita berwudu. Nah, berwudu dan salah satu yang anggota tubuh yang dibasuh itu adalah tangan. Berarti Islam sudah mengajarkan sehat terlebih dahulu sebelum corona datang. Nah, itu kan. Jadi kita sudah yakin ternyata ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik, terutama dalam menjaga kebersihan.
Islam mengajarkan bersih. Pada saat kita akan sholat kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, tubuh kita harus bersih, tempat kita pun harus bersih. Dan pada saat corona datang, maka Islam mengajarkan pula bahwa mencuci tangan adalah hal yang lebih dahulu dilakukan agar kita tidak terjangkit dan namanya dengan penyakit corona itu. Dan tidak hanya corona ya, setidaknya penyakit lain juga Bu. Selanjutnya menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Setidaknya pada saat kita mungkin kita tahu diri kita terjangkit, setidaknya kita tidak menularkan ke orang lain. Ataupun ada orang lain yang terjangkit, setidaknya kita tidak mendekati. Itu hal yang harus dilakukan. Karena apa? Sebenarnya penyakit yang mewabah seperti corona ini sudah terjadi pada zaman masa Khalifah Umar bin Khattab. Iya, jadi tidak hanya sekarang virus corona itu merajalela, kita sebagai warga Indonesia yang merupakan juga penduduk yang bisa disebut kita generasi akhir zaman, ternyata virus tersebut atau bukan virus corona ya, wabah yang seperti ini yang pernah merajalela memakan banyak korban itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu disebut dengan taun, ya. Taun itu penyakit. Untuk itu apa yang diambil tindakannya oleh Khalifah selaku pemimpin? Ceritanya itu seperti ini. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab hendak pergi ke Damaskus, sedangkan Damaskus saat itu sedang mewabah penyakit, banyak korbannya. Tetapi apa yang dilaksanakan, apa tindakan yang diambil oleh Khalifah? Salah satunya mencegah untuk tidak berkunjung atau membatalkan perjalanan, dan mengambil langkah satu, tidak membolehkan warga yang di dalam wilayah yang terjangkit virus untuk keluar. Itulah Islam mengajarkan, di mana bahwa bila terjangkit suatu penyakit yang mewabah, satu, apabila kita ada di wilayah tersebut kita dilarang untuk keluar. Tetapi apabila kita akan ke wilayah yang terjangkit kita dilarang untuk masuk. Maka yang kita sering mungkin sekarang istilahnya dengan lockdown ya Bu Ika ya. Jadi pada masa Rasulullah pada masa Umar bin Khattab itu sudah dilakukan lockdown itu ya. Jadi lockdown itu bukan istilah baru sebenarnya, tetapi istilah yang sudah dilakukan pada saat masa wabah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya apa yang dilakukan lagi oleh Umar bin Khattab? Yaitu menjaga untuk pasokan makanan. Artinya pasokan makanan bagi masyarakat harus terpenuhi, baik itu bagi masyarakat yang tidak boleh keluar ya selama masa pandemi atau masa wabah itu, penyakit itu sebelum semuanya tertangani. Artinya apa? Asupan makanan ataupun persediaan makanan itu harus cukup ya. Artinya juga melarang penimbunan makanan, dilarang menimbun makanan. Dan tindakannya yaitu juga menangani penyakit tersebut dengan cara melakukan tindakan-tindakan di mana tindakannya itu tindakan yang cepat agar wabah tidak menular semakin meluas. Itu yang diambil oleh Umar bin Khattab. Ya. Masya Allah ya, ternyata kejadian seperti ini dulu pernah dialami oleh umat muslim pada zaman Umar bin Khattab ya Bu ya. Dan kita patutlah mencontoh hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi wabah tersebut. Selaku umatnya kita harus patuh. Tadi diingatkan kata Ibu ya Bu ya, bahwa saat kita berada di zona yang terkena wabah, dilarang untuk keluar dari zona itu. Mungkin menghindari perkembangannya ya Bu ya. Iya. Kemudian jika kita berada di luar dari zona itu, kita diharapkan atau diharuskan untuk menghindari daerah tersebut. Ya, jadi tidak boleh berkunjung gitu. Jadi menahan diri untuk tidak datang. Ya. Karena itu dilakukan untuk tadi mencegah perkembangan virus itu semakin bertambah lagi dan betul. Dan mari kita doakan semoga pemerintah dan semua aparatur negara
ada pada porsinya untuk menangani virus ini, ya Bu ya. Iya. Berikutnya masih ada nih, ya. Salah satunya pola hidup yang harus diterapkan yaitu cukup untuk beristirahat, ya. Cukup istirahat, tidur lebih awal, sedangkan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidur itu lebih cukup karena kita diwajibkan juga, bukan diwajibkan ya, diharuskan dan ditekankan untuk bangun lebih awal. Karena apa? Disarankan untuk mengerjakan sholat tahajud, apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya. Amalan-amalan kita diberi pahala yang berlipat ganda. Jadi setidaknya ibadah-ibadah sunnah itu dilaksanakan biar pahalanya lebih banyak lagi. Nah itu tidur lebih awal, yaitu setelah sholat isya dan bangun sebelum subuh. Jadi tidur selama 7-8 jam itu memenuhi kesehatan. Ternyata setelah diteliti bahwa tidur cukup itu tidur yang menyehatkan, dan pada saat tidur kita cukup otomatis imunitas kita akan kuat dan insya Allah mungkin akan terhindar dari yang namanya virus corona. Ya itu ya Bu Ika ya. Dan selanjutnya juga ada ya Bu Ika yang terakhir, berolahraga. Nah olahraga, jadi jangan hanya diam walaupun mungkin kita di lockdown ataupun mungkin ada yang disebut dengan PSBB, ya. Tetap saja berolahraga di rumah, mungkin jogging-jogging ya, lari-lari kecil di halaman. Jadi tidak hanya berdiam diri atau rebahan saja, tetapi berolahraga. Karena apa? Tubuh kita tetap harus bergerak. Artinya tidak hanya diam. Nah untuk itu beberapa pola hidup yang diterapkan, di antaranya yang tadi sudah disebutkan ya Bu Ika ya. Mudah-mudahan dengan pola hidup seperti itu kita dihindarkan dari penyakit, dan yang paling penting adalah berdoa. Iya. Masya Allah ya, penjelasan yang panjang lebar itu mudah-mudahan dapat membantu kita tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Dan harapan kita semua pasti sama ya, ingin segera berakhir untuk masa pandemi ini. Ini Bu, ada sedikit lagi, ada pertanyaan dari anak-anak kita Bu. Salah satunya adalah dari Wildasari 10 BKJ 1 ya. Pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi perbedaan gejala flu dengan virus corona? Nah mungkin anak-anak masih bingung Bu, ya gejalanya seperti apa perbedaannya? Baiklah, apa perbedaannya ya gejalanya antara flu biasa dengan yang virus corona? Memang betul ya anak-anak, semua siswa-siswi SMK Pembangunan, gejalanya itu hampir mirip ya, hampir mirip dengan flu biasa. Flu biasa itu biasanya kita sering ya, apalagi di musim penghujan, kita pulang sekolah hujan-hujanan, kondisi kita tidak fit, jadinya mudah sekali terkena yang namanya pilek. Biasanya kita menyebutnya pilek ya, batuk, pilek, biasanya disertai dengan demam, tapi demamnya tidak tinggi ya. Berbeda dengan virus corona di mana demamnya itu tinggi ya. Dan biasanya selanjutnya lagi kita disertai kalau flu biasa itu ciri-cirinya kita itu pilek, batuk, selanjutnya sakit kepala ya, sakit kepala, demam, tapi demamnya tidak tinggi. Sedangkan untuk yang gejala virus corona sama seperti itu ya, batuk juga, sakit tenggorokan, selanjutnya lagi demamnya tinggi, dan juga disertai dengan hilangnya pembau. Jadi kita itu hilang indera pembaunya gitu, tidak mampu mengidentifikasi ini bau apa gitu. Jadi kita mati rasa indera pembaunya. Jadi yang lebih membedakan itu mungkin kan tadi demamnya disertai dengan tinggi, kalau untuk virus corona disertai dengan hilangnya pembau kita gitu ya. Lanjutnya lagi, Bu Ika ada pertanyaan lagi? Satu lagi ya Bu ya, boleh ya. Pertanyaan dari Eliana 10 TKP, kenapa petugas medis dapat tertular atau terpapar corona padahal mereka sudah menggunakan APD lengkap dan tentunya mereka pun pasti sudah menjaga kebersihan? Apakah kelelahan menjadi salah satu faktor terkena atau tertular oleh virus COVID-19 ini? Oh ya baiklah. Dari Eliana tadi pertanyaannya, kenapa para tenaga medis bisa tertular padahal sudah dilengkapi dengan namanya APD atau alat pelindung diri ya, dan mereka pun tentunya namanya juga tenaga medis, mereka sudah menerapkan bagaimana pola pencegahan,
bagaimana tindakan-tindakan apabila biar tidak tertular ya, tetapi masih aja saja korban yang jatuh dari tim medis. Nah, salah satunya itu faktor kelelahan juga, di mana satu, karena petugas medis kita sekarang itu otomatis beban kerjanya luar biasa berat, mereka mungkin juga kurang tidur, pola makan yang tidak terjaga, karena apa? Tugas yang terus-terusan, mungkin jadi telat makan ya Bu ya. Selanjutnya juga otomatis imunitas mereka rendah, turun, dan kurang tidur juga tadi. Nah, itulah yang menyebabkan karena tubuh kita yang lemah mudah terjangkit dengan yang namanya virus corona. Yang pertama itu faktor kelelahan. Yang kedua, mereka memang mencuci tangan, setidaknya disinfektan ataupun hand sanitizer mereka pergunakan. Tidak mungkin ya mereka itu mengabaikan itu. Ada terkadang pasien yang tidak jujur. Salah satunya mereka sudah mungkin berkunjung ke negara yang menjadi negara yang dilarang sebagai zona merah, tetapi mereka pada saat sakit tidak mengatakan yang sejujurnya kepada pihak medis, ataupun mereka sudah positif tetapi mereka tidak mengatakan ke pihak medis. Jadi oleh itulah mereka menularkan virus kepada tim medis. Itu mungkin salah satu, jadi mereka bisa tertular virus corona. Betul ya, Masya Allah sekali saudara-saudara kita yang menjadi pahlawan di bagian depan untuk para petugas medis. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, karena kebaikannya yang hari ini waktunya, mengorbankan waktunya, tenaganya, meninggalkan keluarga, karena ternyata mereka juga harus dikarantina ya. Iya, betul. Pulang langsung, mudah-mudahan menjadi amal baik. Dan tadi kita sebagai pasien tolong harus jujur tentang riwayat kita. Jangan sampai sudah berpergian ke zona merah tetapi saat ada gejala kita tidak menyebutkan riwayat itu dengan jelas. Iya betul. Jadi efeknya petugas medis yang kena ya Bu ya. Mereka sudah berjuang tapi ternyata mereka harus merasakan sakit seperti kita. Nah, apa jadinya kalau pasien terlalu banyak sedangkan petugas medis semakin berkurang, ya pasti akan sangat mengkhawatirkan. Setidaknya tindakan kita yaitu jangan sampai kita tertular ataupun kita menularkan kepada orang lain. Karena kita bisa juga menjadi pembawa kuman atau pembawa virus sedangkan kita tidak gitu ya. Kita tidak merasakan kita itu sehat, tetapi ternyata badan kita membawa virus bagi orang lain ya itu. Makanya pola hidup sehat tadi yang diterapkan ya. Masya Allah, hari ini cukup jelas pemaparan dari Ibu Diana Jija. Kalaupun memang ada kekurangan, saya sebagai moderator, Dian juga mohon maaf bila ada kekurangan ya Bu ya. Ya, mohon maaf. Terus sebelumnya ingat tadi 5 hal yang disampaikan oleh Ibu bahwa satu, pencegahan atau pola hidup untuk menghadapi pandemi corona ini adalah mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian 2, mengkonsumsi makanan sehat dan halal zatnya, halal mendapatkannya dan halal cara mengkonsumsinya. Kemudian 3, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang keempat, tidur lebih awal 7 atau 8 jam. Yang terakhir adalah berolahraga. Mungkin itu saja ya Bu Dian ya. Nah anak-anakku, untuk penyerahan tugas baik itu rangkuman ataupun kuis nanti pertanyaan, silahkan disampaikan kepada wali kelasnya masing-masing dengan menggunakan emailnya masing-masing ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terakhir mungkin kemudian ya, mudah-mudahan kita juga di sini bisa menjadi amal ibadah untuk kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan lupa kemudian jargonnya siap ya? Iya. Sucikan Diri, bersihkan hati, raih ridho ilahi. Wassalamualaikum